happy Sunday, happy Sunday. Bilang kiri kanannya happy Sunday. Oke. Saudara apa kabar? Apa kabar? Luar biasa dalam Tuhan ya. Saya selalu senang ketika kita boleh selalu berjumpa di rumah Tuhan. Setiap minggu di home cell. Dan saya akan melanjutkan di Galatia, Books of Galatia series. Dan setiap kita ada di momen untuk setiap kita hidup di dunia ini. Dan dunia ini adalah panggung sandiwara katanya. Tapi apakah kita sedang hidup dalam panggung sandiwara tersebut? Dan banyak orang-orang dunia yang merasa kalau jumlah likes lebih banyak, kita akan menjalani hidup dengan baik. Karena hidup yang kita jalani hari-hari ini adalah tentang like or dislike. Banyak like dari beberapa orang dan banyak dislike juga dari begitu banyak orang. Kita masih manusia, kita masih menjalani hari-hari hidup, kita masih berkomunion, kita masih berkomunitas. Itu sebabnya kita akan selalu berjumpa dengan orang yang akan likes maupun dislikes kehidupan kita. Sometimes kita merasa percaya diri kalau jabatan kita tinggi, bahkan dalam gereja pun seringkali kita terjebak memamerkan CV rohani kita. Pelayanan banyak, berapa banyak pelayanan yang kita ambil, berapa banyak join ministry, berapa rajin kita berdoa, atau seberapa lama kita sudah menjadi Kristen. Jujur, saya tidak lahir sebagai orang Kristen, tapi saya percaya kekristenan dan Kristuslah yang menebus saya dan saudara. Awal-awal saya berpikir, saya mengira bahwa sayalah yang memilih Yesus. Ternyata saya salah, bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan, katakan amin. Adalah hal yang tidak mungkin untuk menjadi pengikut Kristus ketika kita tanpa mengikuti jejak Yesus. Jejak Yesus apa sih? Semuanya sudah tertulis dalam Alkitab. Dan jejak Yesus adalah jejak salib. Lantas itulah yang harus kita hidupi, kita harus berakar, kita harus kuat kepada salib Yesus. Karena hanya di dalam salib ada sumber kekuatan dan pusat transformasi perubahan hidup dalam kehidupan kita semua. Johan yang Bapak Ibu Saudara lihat hari ini, dulu gak kayak gini. Pasti jauh lebih, kacau lah pokoknya. Dan saya mau mengajak setiap saya dan saudara untuk mau tetap memandang salib Yesus. Memandang salib Yesus. Saya ingat Pastor Victor Wang pernah bilang gini, kita gak mungkin melihat matahari terbit kalau kita mengarahkan pandangan kita ke barat. Kita pasti gak akan menemukan matahari terbit. Dan hal yang sama yang tidak pernah kita dapat belajar dari salib kalau kita tidak mengarahkan pandangan kita kepada salib Yesus. Karena salib Yesuslah semuanya sudah diselesaikan. Salib Yesus yang menyelesaikan semuanya. Mungkin hari-hari ini ada masalah, ada tekanan, ada ancaman yang kita alami, ada kesusahan. Tapi percayalah, tetap pandang Yesus. Karena di sana sudah diselesaikan dan di sana telah tersedia segala sesuatunya. Kalau kita bermegah dengan pencapaian diri, jabatan karir, uang banyak, nggak ada yang salah dengan itu semua. Tapi yang salah adalah ketika kita justru
memusatkan kehidupan kita ke situ daripada salib Yesus. Saya selalu ingat apa yang Bapak mentor rohani kita, Pastor Nala katakan, tidak salah kita punya uang. Yang salah adalah ketika uang memiliki kehidupan kita. Kita berpusat hidup kita hanya kepada uang. Itu yang salah. Tapi mari kita berpusat hanya kepada salib Yesus. Amin. Dan hari ini saya mau share dengan judul salib Kristus yang layak ditinggikan. Hari ini saya mau menyampaikan bahwa Paulus melalui suratnya di Galatia ingin meruntuhkan semua panggung dunia, panggung sandiwara tersebut. Paulus ingin mengajak kita berhenti dari melihat diri sendiri dan mulai melihat dan memandang salib Yesus. Karena di segala sesuatu yang apapun yang kita butuhkan, kesembuhan, ke pertolongan, dan segala sesuatunya Tuhan sudah sediakan. Amin. Mari kita baca bersama, ada di Galatia 6 pasalnya yang 14 dan 15. Saya bacakan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Paulus menyatakan dengan tegas, aku sekali-kali tidak mau bermegah. Saya nggak mau sombong, saya nggak mau congkak selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Buat banyak orang salib adalah aib, adalah kelemahan, adalah hal yang buruk. Tapi buat kita itu adalah sebuah anugerah dan kemuliaan. Amin. Bagi saya ketika saya percaya pada Kristus, banyak keluarga saya yang sebelumnya membiarkan saya, tidak peduli dengan kehidupan saya, tapi saya tahu saya punya Yesus itu lebih dari cukup. Salib bukan hanya jalan keselamatan, tapi pusat dari identitas setiap saya dan saudara. Dan melalui salib, dunia tidak punya kuasa apa-apa lagi terhadap kehidupan kita semua. Karena ketika kita memandang salib, kita memusatkan diri kita, memusatkan hidup kita hanya kepada Yesus. Kuasa Tuhanlah yang sempurna dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menulis bagian ini untuk orang-orang yang sedang pamer kesucian. Saya pelayanannya banyak nih, diundang di seluruh dunia lah. Pelayanan saya, ministrinya saya ambil banyak nih. Saya lebih banyak di gereja, bahkan saya tidur di gereja. Ada sekelompok orang yang merasa lebih hebat karena mereka melakukan hal tersebut. Bahkan ayat 15 menegaskan bahwa sunat atau ketidaksunatan tidak berarti apa-apa. Apapun yang kita lakukan itu secara rutin, secara kita lakukan ulang mengulang di dunia ini tidak berarti apa-apa. Yang penting adalah menjadi ciptaan baru, new creation. Dan Paulus berkata, apa yang dulu ku anggap hebat, semuanya ku anggap sampah. Pencapaian itu dianggap sampah dibandingkan satu hal, yaitu bermegah dalam salib Yesus. Hidup yang berpusat pada salib, kita perlu tahu di mana salib bukan sebuah hiasan, melainkan subjek utama untuk menggerakkan kehidupan kita, untuk terus melangkah sesuai dengan tujuannya Tuhan. Setiap kita punya purpose,
punya tujuan, kita diciptakan untuk sesuatu yang Tuhan sediakan. Nah, dalam pesan yang Paulus sampaikan, saya menyampaikan beberapa hal bahwa salib memiliki kuasa untuk menghancurkan kemegahan diri. Salib memiliki kuasa untuk menghancurkan kemegahan diri. Apa sih yang perlu kita sombongkan hari-hari ini? Mobil banyak, uang banyak, emas berkilo-kilo. Apakah itu menentukan keselamatan kita atau tidak? Keselamatan hanya di dalam Yesus. Seberapa rohanikah penampilanmu? Seberapa banyak jadwal pelayananmu? Tuhan bilang, jadikanlah bangsa muridku. Dan beritakanlah firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Tuhan gak suruh bermegah dalam dunia ini. Apa sih yang mau kita sombongkan? Apakah kita sekolah S1, S2, S3? Oke, itu hanya pengetahuan, tapi tidak menentukan keselamatan yang akan Tuhan berikan. Namun di sanalah Paulus meletakkan seluruh harga dirinya. Dan dalam ayat 14 berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Selain dalam salib kita, Tuhan Yesus. Kata bermegah dalam bahasa aslinya menggunakan kata kauchomai. Yang memiliki makna living with head up high. Dia gini aja terus hidupnya. Nggak mau ngelihat ke bawah, maunya ngelihat ke atas terus. Sombong, tinggi hati, merasa memiliki segala sesuatunya, nggak pernah mau merendahkan diri dan mendengarkan segala sesuatu yang dari Tuhan. Orang yang nggak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya akan selalu head up high, akan selalu tinggi aja terus merasa dia harus tetap melihat di mana dia harus mencapainya, setinggi apapun. Itu bukan yang Tuhan mau. Saudara ingat, bangsa Israel diberi julukan bangsa yang tegar tengkuk. Itu yang dimaksudkan tegar tengkuk. Enggak mau tunduk, kaku aja ke atas gitu. Dia enggak mau merendahkan pandangannya. Dia enggak mau turun ke bawah. Karena jalan untuk naik adalah turun. Siapa yang mau ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tegar tengkuk. Kita perlu fokus untuk kita tidak bermegah karena kita mampu memilih Kristus. Kita bermegah karena Kristus mau menanggung kutukan, penyakit, hal besar yang tidak kita mampu untuk menanggungnya, yang harusnya menjadi milik kita. Why the cross harus kita tinggikan? Hanya salib Yesus yang harus kita tinggikan. Karena salib mengakhiri upaya hidup kita untuk membangun menara Babel dalam hidup kita. Apa sih? Mari kita cross check hati kita untuk sadar apa sih berhala dalam hidup kita. Masing-masing kita memiliki berhala hidup. Mari kita cross check. Mari kita sadari bahwa setiap kita memiliki menara Babel dalam diri kita. Mari kita ganti menara Babel yang di dalam diri kita. Kita ganti oleh salib Kristus. Katakan amin. 1 Korintus 1 ayat 31 berkata, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita gak boleh bermegah sama orang, gak sombong gitu. Itu hal yang dengan mudah menjatuhkan kehidupan saudara, kesombongan.
itu bukan yang Tuhan mau. Pastor Victor Waang berkata, barang mewah yang sangat susah didapatkan hari ini bukanlah barang mahal, tapi rasa cukup dalam Kristus. Rasa cukup dalam Kristus itu sulit kita dapatkan. Kita selalunya mencarinya di luar. Kita mau dilihat orang agar supaya. Kalau Gen Z bilang si paling-paling lah. Si paling bermegah nih, si paling sombong nih. Tapi Tuhan ingin kita punya rasa cukup dalam Kristus. Dengan demikian, saliblah yang akan terus kita pandang. Yesus berkata, kalau mau mengikut aku, pikul salib, sangkal diri. Pikul salib bukan hanya tentang memikul secara fisik, secara badani, secara jasmani. Tapi kita perlu memikul secara spiritual kita, pikiran kita. Kita perlu menaruh salib di pikiran kita, di bibir kita, di mata kita, di tangan kita, bahkan di kaki kita. Kita perlu menaruhnya agar setiap apapun yang kita lakukan itu mengarah kepada salib Kristus. Itu yang menjadi kehendaknya. Let your will be done on earth as it is in heaven. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, amin. Karena itu yang Tuhan mau. Jangan selalunya yang terjadi yang kita mau. Manusia cenderungnya salah. Tapi mari ingat, salib Kristus itu cukup. Amin. Salib membuktikan bahwa kemewahan tertinggi bukanlah apa yang kita miliki, melainkan siapa yang memiliki kita. Siapa yang memiliki kita? Siapa Tuhan dalam hidup kita? Siapa Tuhan dalam pekerjaan kita? Siapa Tuhan dalam keluarga kita? Siapa Tuhan dalam pelayanan kita? Jangan menjadikan segala sesuatunya sesuai kehendakmu. Itu salah. Dan salib juga adalah instrumen pembebasan dari dunia. Dari ikatan dunia kita dibebaskan. Dari salib kita mendapatkan pembebasan dari segala kutuk dosa. Salib bertindak sebagai pedang yang memisahkan setiap kita dari dunia dan kehendak Tuhan. Karena dunia menuntut validasi. Karena dunia menuntut korban setiap saat. Tapi salib, Tuhan yang berkorban bagi kita. Tuhan yang berkorban buat saya dan saudara. Ia menyerahkan nyawanya. Ayat 14b melanjutkan. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Paulus menggunakan kata kosmos di teks ini. Kata kosmos yaitu dunia yang memiliki makna hanya hiasan. Dunia ini hanya hiasan. Hiasan seperti apa sih? Mari kita lihat. Ada kekayaan sebagai hiasan, ada jabatan, ada penampilan fisik dan popularitas. Apakah itu yang Tuhan mau untuk kita kejar? Tentu bukan. Tapi itulah yang dunia sajikan. Agar setiap kita mau berbondong-bondong dan memberikan korban lebih kepada untuk Tuhan. Ketika Paulus mengatakan dunia telah disalibkan baginya, Paulus melihat dunia sebagai mayat yang tidak memiliki daya tarik. Begitupun sebaliknya, dunia melihat Paulus sebagai orang mati yang tidak perlu dipedulikan. Itu sebuah hal yang sangat bertolak belakang bagi dunia dan kehendak Tuhan. Kita perlu fokus bahwa identitas kita tidak lagi bersifat
horizontal, melainkan vertikal. Kita tidak lagi bersifat horizontal. Kita nggak identitas kita tidak ditentukan apa kata orang, tapi apa yang telah Yesus selesaikan bagi saya dan saudara. Tuhan menyelesaikan segala kutuk yang saya alami, segala dosa yang saya alami. Dan hal yang sama, Tuhan mampu melakukan hal tersebut, bahkan lebih besar bagi kehidupan saudara. Identitas kita hanya di dalam salib. Dan karya salib adalah proklamasi bahwa sudah selesai. Maka upaya kita untuk mencari pengakuan dunia pun harus selesai. Tuhan membuat semua sudah selesai dan kita pun harus selesai untuk mencari validasi. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Standar pengakuan dunia memerlukan korban tiap saat. Standar pengakuan dunia memerlukan korban tiap saat. Tapi Yesus mengorbankan nyawanya agar setiap kita diakui. Tuhan yang membuat kita diakui, bukan kita yang mau berkorban untuk diakui. Jangan kebalik, cukup. Tuhan tuh cukup. Salibnya cukup, udah selesai. Harusnya kita selesai. Bukan kita yang mencoba menolong Tuhan gitu. Pastor Roni selalu menyampaikan berulang kali, jangan menjadi Tuhan buat siapapun, bahkan untuk dirimu. Justru kita harus berseru hanya kepada Tuhan. Hal yang sama, yang sering kita lihat di YouTube, di website, sosial media, di acara TV. Guinness World Record selalu meminta usaha untuk kamu mencapai segala sesuatunya. Kamu perlu biasa orang yang bisa melipat kepalanya ke belakang gitu. Banyak hal untuk dikorbankan agar supaya mendapatkan pengakuan. Kenapa juga keluarga, pekerjaan, kehidupan muda, bahkan pelayanan gereja butuh salib. Salib adalah bukti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan masa lalu kita menentukan masa depan kita. Apa yang justru salib itu membawa kita. Apa yang seharusnya mengakhiri hidupmu, justru di situ menjadi tempat di mana kehidupan baru kita dimulai. 2008 silam. Saya sebelum hidup dalam Kristus, saya adalah seorang yang nakal. Saya pernah masuk di dalam penjara karena konsekuensi yang saya lakukan. Saya belum mengenal Kristus, tapi di dalam situlah Yesus memanggil saya untuk mengikutinya. Pikul salib, sangkal diri. Tidak mudah, tapi itulah yang saya lakukan sampai hari ini. Banyak salib yang harus kita semua pikul, termasuk kedagingan kita. Dan di situ saya sadar, apa yang seharusnya mengakhiri hidup saya, justru di situ menjadi tempat di mana kehidupan baru saya dimulai. Karena disitulah setiap kita dapat dipulihkan dan disadarkan. Yang ketiga, fungsi salib itu terjadinya rekonsiliasi. Ciptaan baru bukanlah hasil dari perbaikan moral
Ciptaan baru bukan hasil modifikasi perilaku kita. Apa yang kita tabur, apa yang kita hasilkan dalam hidup, melainkan dari kematian Yesus dan kebangkitannya. Tanpa salib tidak ada kematian bagi manusia lama. Dan tanpa kematian tidak ada kebangkitan bagi manusia yang baru. Kemarin waktu Paskah kita membaptis beberapa jiwa. Itulah mereka menerima rekonsiliasi. Mereka diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Semua bukan karena hasil usaha taburan kita, hal besar yang kita lakukan di gereja, tapi semuanya karena kematian dan kebangkitan Yesus. Kita perlu fokus bahwa salib adalah titik balik untuk setiap kita kembali kepada Tuhan, memperbaiki hubungan kita sama Tuhan. Bagaimana hubungan kita terhadap pasangan suami istri, itu mencerminkan bagaimana hubungan kita pada Tuhan. Pastor Nala pernah bilang, ritual agama adalah upaya manusia menjangkau Tuhan. Tetapi salib adalah Tuhan yang menjangkau manusia untuk mendapatkan hidup yang baru. Kita tidak sedang mencari Tuhan, mengejar Tuhan, tapi kita sedang mengerjakan yang Tuhan kehendaki. Percayalah, sampai hari ini Tuhan mencari saya dan saudara agar setiap kita mau kembali kepadanya. Dan kita bukanlah orang lama yang diperbaiki, tapi kita orang mati yang dihidupkan kembali melalui darah yang tercurah di atas kayu salib. Kita dihidupkan kembali. It's not a repair, but reborn. Kita hidup kembali jadi ciptaan yang baru. Kita perlu tahu bahwa semuanya hanya dalam salib Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Yesus, ia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ia yang berada di dalam, kita harus berada di dalam dulu nih. Kita harus berada di dalam Yesus dulu nih. Bukan hanya mengaku, bukan hanya KTP, bukan hanya sekedar masuk gereja dan pelayanan. No, bukan itu yang Tuhan mau. Makna kita jadi siapa yang ada di dalam Kristus, memiliki perintah, memiliki ajakan, memiliki free will. Kamu mau di dalam atau di luar? Kalau kamu mau di dalam, ia adalah ciptaan baru. Tapi di luar Yesus, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus di dalam dulu nih, baru jadi ciptaan baru. Karena agama selalu memberikan aturan yang baru, memberikan segala hal, aturan-aturan yang baku, tetapi salib memberikan hidup yang baru. Salib menyatakan kehidupan yang baru. Seorang bishop T.D. Jakes pernah berkata, agama menuntut perubahan perilaku dari luar ke dalam. Kamu harus begini dulu, baru dalamnya perbaiki. Tetapi salib Kristus mengerjakan perubahan dari dalam keluar. Hidup di dalam Kristus adalah from inside out. Apa yang di dalam akan kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan pasti akan kita ucapkan dan akan kita lakukan. Itu hidup dengan salib Kristus. Dari dalam keluar.
segala sesuatu yang dibangun di atas kemegahan diri, standar dunia, ritual-ritual lahiriah akan hancur. Karena semua hanya sementara. Dan hanya apa yang dikerjakan oleh salib Yesus yang tinggal tetap. Saat bumi, langit digoncangkan, mereka yang berdiri di bawah kaki salib memiliki akar dasar yang tak tergoyahkan. Karena kenapa? Karena fokus kita bukan tentang apa yang kita lakukan bagi Tuhan, tapi tentang apa yang telah lakukan bagi kita di atas kayu salib. Sudah selesai. Harusnya kita juga udah harus selesai dengan diri kita. Dengan kedagingan kita, dengan keinginan kita. Memenuhi keinginan daging. Salib adalah pengingat bahwa kita begitu berdosa. Sehingga Kristus harus mati. Salib juga menghancurkan kemewahan dunia dan harga diri yang palsu. Bahkan di dalam area kehidupan, kita bisa lihat saya tampilkan ya. Di area kehidupan kita, dalam pelayanan, karir, ada mental health. Kebanggaan lama kita adalah jadwal pelayanan kita berapa banyak sih? Pujian orang yang kita terima ada gak ya? Tapi kebanggaan baru. Kesetiaan setiap kita untuk memberitakan Injil. Karena tahun ini kita memiliki tema besar back to gospel. Mari kita kembali kepada Injil. Bukan hanya kembali pada Injil, tapi mari memberitakan Injil. Apapun konteksnya. Bahkan dalam area kehidupan di karir, jabatan kita, nominal kita di rekening, jangan menentukan kehidupan kita. Tapi kita memiliki kesempatan menjadi saksi Kristus. Bahkan dalam mental health, tekanan untuk tampil selalu perfect. Itu yang dunia inginkan untuk setiap kita menaruhkan korban di atas tampil sempurna itu. Tapi kebanggaan baru di atas kayu salib, ada ketenangan dalam anugerahnya. Daud di Mazmurnya kita semua sudah baca. Dia selalu dalam keadaan tertekan, dia selalu bilang, tenanglah hai jiwaku. Kita perlu reflect kembali kepada Tuhan. Dunia ini akan selalu bertanya, apa yang sudah kamu capai? Kamu udah punya apa? Udah nikah belum? Udah punya mobil belum? Udah punya rumah belum? Ia menuntut kita seperti kita di atas treadmill. Kita lari di atas treadmill yang gak pernah ada ujungnya. Yang ada kita hanya capek untuk mengejar apa yang dunia ini inginkan. Namun hari ini Injil Kristus dari salib Yesus mengingatkan setiap kita dengan tenang, sudah selesai. Salib merupakan penderitaan untuk Tuhan Yesus, tapi membawa pemulihan bagi saya dan saudara. Salib merupakan pengorbanan untuk Tuhan Yesus, tapi memberikan pengharapan untuk saya dan saudara. Salib membawa kematian bagi Yesus, tapi membawa kehidupan bagi saya dan saudara. Bagi setiap orang tua, bagi setiap leaders, bagi setiap kita yang ada. Dia memberikan pemulihan, memberikan pengharapan, dan memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Selama kita memandang salib, kita akan menemukan apa yang Tuhan inginkan. Kita akan menemukan apa yang akan Tuhan kerjakan.
Karena kuasa salib sudah menghancurkan kuasa iblis. Di salib Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Kita semua tahu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap kita yang percaya, agar setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya memiliki kehidupan yang kekal. Itu bukan paksaan. Setiap orang yang percaya. Kalau mau percaya silakan. Kalau enggak ya udah. Setiap orang yang percaya. Tuhan memberikan free will. This is the greatest love ever told. Ini kasih terbesar yang pernah diceritakan, yang tertulis dalam Alkitab. Bahkan yang kita hidupi hari-hari ini. Pada saat Tuhan memberikan pilihan, itulah resiko terbesarnya. Allah Bapa memberikan saya dan saudara free will. Karena Tuhan ingin memberikan kasih-Nya. Setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya. Hanya orang yang percaya. Supaya kemuliaan Tuhan terpancar dari saya dan saudara. Itulah kasih terbesar. Dan resiko terbesar dari Tuhan. Supaya saya dan saudara itu taat. Karena keberhasilan, mujizat, kecukupan, sukacita, kelimpahan, damai sejahtera selalu ada di balik kayu salib. Selalu ada di balik ketaatan pada Yesus. Itu free will. Bagi setiap orang yang percaya. Hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali melihat salib. Memandang salib Yesus. Meninggikan Yesus. Kita jadi displaynya salib kemanapun kita melangkah. Rumah, sekolah, kantor, tetangga, dimanapun. Kita menjadi cerminan salib. Bahkan kita memikul di segala area tubuh kita. Agar setiap kita sadar apa yang kita lakukan. Apa yang kita lihat. Apa yang kita ucapkan. Apa yang kita pikirkan. Apa yang muncul dalam hati. Kemana kita melangkah. Kita selalu mengutamakan dan mencerminkan salib Yesus. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, berterima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan memberikan segala hal yang baik. Agar setiap kami dapat memiliki kehidupan yang layak. Pemulihan. Ada kehidupan. Bahkan ada pengharapan bagi saya dan saudara. Terima kasih buat segala sesuatunya yang Tuhan sudah kerjakan. Biarlah kebanggaan lama kami dapat tinggalkan. Sehingga kami menjalani hidup dalam kebanggaan yang baru di atas salib. Hilangkan dari kemegahan dunia Tuhan. Dan kami memilih untuk jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendaknya salib Yesus. Biarlah segala yang Tuhan inginkan, Tuhan tolong. Agar setiap kami mampu melakukan apa yang ingin Kau perintahkan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Syukur berdoa buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
kami menang. Salib Yesus berkuasa atas kehidupan kami. Karena salib ada pengingat bahwa setiap kita begitu berdosa sehingga Yesus harus mati. Dan di atas salib, Yesus menghancurkan segala kemewahan dunia dan harga diri yang palsu. Agar setiap kita boleh menjadi ciptaan baru dan hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan terus berbicara bagi setiap kami. Aku sudah selesai berbicara Tuhan, tapi Tuhan berikan hikmat, berikan pewahyuan bagi setiap kami yang ada, untuk setiap kami boleh berjalan dalam Tuhan. Bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Amin.